Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pemeliharaan prediktif dalam sistem dinamis. Dengan anggota kelompok yaitu Elsa Octavia, Angga Dwi, Diva Triwulandari, Andra Ahmad Fauzan, dan Reza Amelia. 1. Pemeliharaan prediktif hingga preventif dalam sistem dinamis, motivasi, persyaratan, dan tantangan. Pemeliharaan prediktif PDM bergantung pada pemantauan real-time dan diagnosis komponen sistem, proses, dan rantai produksi. Strategi utama adalah mengambil tindakan ketika item atau bagian menunjukkan perilaku tertentu yang biasanya mengakibatkan kegagalan mesin, kinerja terdegradasi, atau tren turun dalam kualitas produk. Awalnya, pemeliharaan prediktif dimotivasi oleh pelaksanaan pemeriksaan sistem pada interval yang telah ditentukan oleh menganalisis kesehatan peralatan, mesin, atau komponen dalam machineries. Next. 2. Komponen dan metodologi untuk pemeliharaan prediktif. Mengatasi dinamika sistem yang signifikan dalam eksempel yang direalisasikan dengan memberi makan keadaan proses saat ini dan mencapai target PCS ke komponen adaptasi diri untuk model atau metode perkiraan akan menjadi aspek sentral, dan buku ini melampaui state of the art lingkungan operasional, dan sebagian besar sistem dinamis sangat sulit, misalnya lepas pantai dan peternakan angin pantai jauh. Ini karena banyak gangguan dan suara ditambahkan ke data yang dikumpulkan yang melibatkan penurunan kualitasnya secara signifikan. Hal ini berdampak pada kualitas keputusan dan efisiensinya untuk menjadwalkan tindakan pemeliharaan prediktif. Model sebagai komponen backbone. Model-model ini dapat bergantung pada model berbasis analitis, berbasis pengetahuan, atau murni berbasis data, yang mengembangkan perilaku alami suatu sistem dalam kondisi operasi normal yang bebas masalah atau yang mampu meramalkan masalah dan kesalahan yang timbul di masa depan atau dekat berdasarkan tren proses saat ini. Pemeliharaan prediktif terutama didasarkan pada modul metodologis berikut, yaitu akuisisi dan berproses, konstruksi indikator kesehatan, awal deteksi dan lokalisasi anomali, peramalan dan prognosis keadaan kesehatan sistem atau mesin, atau masalah atau tren turun yang berpotensi timbul, termasuk prediksi kehidupan yang tersisa atau prognostik kesalahan, dan tindakan korektif ketika dalam keadaan sistem yang tidak diinginkan terdeteksi atau diprediksi. Metode dan strategi untuk mewujudkan pemeliharaan prediktif. Akuisisi data, pemrosesan, dan konstruksi indikator kesehatan. Akuisisi dapat bertujuan untuk menangkap berbagai jenis pengukuran yang dapat menjadi ciri proses degradasi komponen sistem, deteksi dan lokalisasi anomali. Ini menyangkut deteksi dan lokalisasi segala bentuk penampilan atipikal dalam sistem atau dimensi di mesin selama mode pemrosesan online. Seringkali anomali tersebut tercermin dalam kesalahan nyata yang benar-benar terjadi pada sistem dan dengan demikian membutuhkan reaksi segera. Tetapi mereka bisa juga menjadi indikator awal untuk masalah yang timbul dalam berbagai bentuk tren turun dalam produksi. Next. Prognosis dan peramalan. Ini menyangkut prognosis masalah yang berpotensi timbul dalam waktu dekat. Trade-off antara cakrawala prediksi versus kualitas perkiraan memainkan peran esensial untuk menetapkan prognosis yang berarti. Tindakan korektif melalui diagnosis, optimasi, dan kontrol.
Ketika degradasi atau kesalahan terdeteksi atau diprediksi, tindakan korektif harus didefinisikan dan direncanakan. Tindakan ini didefinisikan untuk memaksimalkan ketersediaan sistem, rincian peralatan, komponen, dan lain-lain. Dan untuk mengurangi biaya pemeliharaan, biaya tenaga kerja, biaya energi, dan lain-lain. Next. Perangkat pintar dalam pemeliharaan sistem produksi. Perangkat pintar yang bersifat elektronik, perangkat seluler yang menyediakan fungsionalitas melalui pemrosesan dan komunikasi informasi berbasis sensor dalam sistem produksi umum. Dengan fokus khusus pada tindakan pemeliharaan tertentu, dalam hal ini termasuk 1. Analisis dan komunikasi data lokal untuk pemantauan kondisi. 2. Solusi ahli jarak jauh untuk mempercepat penanganan kegagalan mesin dengan penggunaan perangkat seluler. Dan yang ketiga, visualisasi data proses untuk pemantauan proses yang saling berhubungan dengan produksi landscape perangkat lunak melalui penggunaan perangkat pintar. Next. Tentang relevansi processing dalam pemeliharaan prediktif untuk sistem dinamis. Memperlakukan masalah pre-processing data untuk membuatnya bermakna dan dapat digunakan untuk semua jenis sistem pemeliharaan prediktif. Next. Kerangka kerja konteks sensitif untuk konsep penambangan drifting aliran data. Menunjukkan kerangka kerja konteks sensitif untuk penanganan drift yang tepat dalam aliran data. Yang terakhir, baik menunjukkan perubahan dalam distribusi data yang mendasari input space drift dalam hubungan yang mendasari input model dan target drift bersama atau dalam probabilitas sebelumnya dari kelas target trace. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa. Deteksi perubahan deret waktu online berdasarkan pendekatan. Menangani masalah deteksi perubahan online dalam seri data multidimensi. Perubahan ini dianggap sebagai konsekuensi dari terjadinya kesalahan dan deteksinya ditafsirkan sebagai anomali atau deteksi kesalahan. Next. Deteksi kesalahan dini pada katup kompresor dengan cara getaran. Menangani masalah pemeliharaan kompresor reciprocating berbasis kondisi, khususnya katup yang rusak. Tujuannya adalah untuk melakukan prosedur deteksi kesalahan otomatis yang memungkinkan untuk mengurangi dan bahkan untuk menghilangkan shutdown, unscheduled, dan frekuensi inspeksi di tempat. Next. Teknik HHT baru untuk deteksi kesalahan dalam bantalan elemen bergulir. Membahas masalah deteksi kesalahan yang melibatkan ketidaksempurnaan dalam mesin yang berputar. Ketidaksempurnaan ini terkait dengan cacat pada bantalan elemen bergulir yang tunduk pada muatan dinamis. Perbandingan metode pembelajaran genetik dan inkremental untuk deteksi kesalahan mesin listrik berbasis jaringan saraf. Membahas masalah pemantauan kondisi dan maintenance prediktif motor induksi, khususnya korsleting antar putaran di winding stator. Kesalahan ini adalah kesalahan utama yang terjadi setelah kerusakan insulasi. Model Fuzzy yang berkembang untuk deteksi kesalahan dan identifikasi kesalahan proses dinamis, menyajikan pendekatan pemodelan Fuzzy yang berkembang yang realis pada perhitungan rekursif kepadatan lokal awal data yang selanjutnya terkait dengan aturan Fuzzy. Next. Lokalisasi RFID online di toko. Untuk menemukan peralatan dan troli secara manual di atas area lantai, toko manufaktur besar
berdasarkan teknologi identifikasi frekuensi radio yang ketika dilakukan secara manual menghasilkan kegiatan yang memakan waktu dan secara signifikan meningkatkan beban kerja bagi operator. Prognostik berbasis model fisik dan pemantauan kesehatan untuk memungkinkan pemeliharaan prediktif. Menyajikan ikhtisar metode, teknik, dan alat yang digunakan untuk mengobati masalah prognostik, kesalahan, dan tantangannya, khususnya untuk sistem yang kompleks. Tentang desain algoritma prognostik dan batas presisi fundamental dalam prediksi jangka panjang. Berkaitan dengan prediksi jangka panjang indikator kondisi kesehatan yang dalam sistem pemeliharaan prediktif dapat muncul sebagai berbagai metrik kinerja seperti indeks kesehatan komponen sistem, indikator yang mengukur tingkat pemakaian mesin, atau sebagai kriteria kualitas bagian produksi dalam sistem manufaktur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reza. Selanjutnya ada pemantauan dan kuantifikasi degradasi kinerja, studi kasus instalasi pengolahan air limbah. Menyajikan pendekatan untuk melakukan diagnosis kesalahan pabrik pengolahan air limbah, khususnya blower dan pompanya. Tantangan yang dihadapi pendekatan ini adalah untuk mendeteksi perubahan dini dan dengan cara yang dapat diandalkan dalam kinerja pabrik pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh situasi kelausan, air mata, dan clogging. Next. Pemodelan berbasis aturan fuzzy untuk data bernilai interval, sebuah application ke peramalan harga saham hingga tinggi dan rendah. Mengusulkan model berbasis aturan fuzzy internal IFRB untuk ramalan deret waktu interval keuangan dan estimasi volatilitas yang memainkan peran penting dalam banyak aplikasi terkait pemeliharaan di bidang pasar keuangan, seperti manajemen risiko, penetapan harga derivatif, dan pemilihan portofolio, serta melengkapi informasi berdasarkan deret waktu dari nilai harga penutupan. Next. Penalaran dari prinsip pertama untuk sistem adaptif dan otonom diri. Menyediakan konsep untuk penalaran berbasis model otomatis, yaitu menggunakan model sistem langsung untuk alasan tentang sistem. Pendekatan modular terdesentralisasi untuk diagnosis kesalahan kelas sistem dinamis hibrida, yaitu aplikasi ke konverter multiseluler. Mengusulkan pendekatan untuk melakukan diagnosis kesalahan dalam sistem kontinu yang dikendalikan secara diskrit. Next. Selanjutnya ada optimasi proses otomatis dalam sistem manufaktur berdasarkan model prediksi statis dan dinamis. Mengusulkan pendekatan untuk optimalisasi otomatis parameter proses dalam sistem manufaktur untuk secara otomatis mengkompensasi kemungkinan tren turun dalam kualitas produk pada awal panggung. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diva. Kontrol prediktif model yang dibatasi peluang terdistribusi untuk perencanaan pemeliharaan berbasis kondisi untuk infrastruktur kereta api. Mengembangkan pendekatan kontrol prediktif model atau MPC untuk perencanaan pemeliharaan berbasis kondisi di bawah ketidakpastian untuk sistem infrastruktur kereta api yang terdiri dari beberapa komponen. Next. Perangkat pintar dalam pemeliharaan sistem produksi. 1. Introduksi. Ketika melihat Internet industri produksi, perangkat pintar memiliki lapisan komunikasi dan
pertukaran informasi, sehingga pengelompokan, evaluating, dan menggabungkan semua data yang berasal dari lapisan perangkat lunak yang berbeda mesin dan sensor, seperti digambarkan dalam fig. 2. Keadaan seni. Bagian ini memberikan pengenalan umum untuk perangkat pintar. Pertama, istilah dan konsep penting disajikan. Perangkat yang berbeda kemudian dikategorikan dengan karakter IZ. Pandangan di pasar memperkenalkan vendor dan sistem operasi yang berbeda serta kepentingannya berdasarkan pangsa pasar. 3. Contoh aplikasi dan pemeliharaan. Bagian ini memberikan contoh untuk aplikasi yang berbeda untuk penggunaan perangkat pintar dan dalam pemeliharaan sistem produksi. Pertama, contoh untuk analisis data lokal dan komunikasi untuk pemantauan kondisi diberikan. Next. 4. Keterbatasan dan tantangan. Dengan penggunaan perangkat pintar untuk aplikasi pemeliharaan industri, pertama, keterbatasan perangkat keras dibahas. Keterbatasan perangkat keras ini termasuk limitations terkait manusia seperti memakai kenyamanan, keterbatasan terkait aplikasi yang ditetapkan oleh akurasi sensor dan kamera yang terbatas, dan keterbatasan terkait lingkungan seperti suhu tinggi atau debu. 5. Summary. Di bagian terakhir pada bab ini, keterbatasan dan tantangan yang terkait dengan integrasi perangkat pintar ke lantai toko dibahas. Untuk setiap aplikasi tertentu, teknologi yang berbeda dapat dilihat sebagai yang paling cocok. Next. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Diva mau nanya dong. Iya, boleh. Faktor apa aja yang dapat dilaksanakan secara efektif dalam predictive maintenance? Oke, ditampung dulu ya. Ada pertanyaan lain? Aku mau nanya dong, Diva. Boleh. Ya, saya Sania dari kelompok 5C. Pertanyaannya, mengapa perlu adanya pemeliharaan pada sebuah alat atau sistem? Terima kasih. Oke, makasih Sania. Mita. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mita. Faktor apa saja yang dapat dilaksanakan? Yang pertama, identifikasi aset untuk PDM. Yang kedua, pengumpulan data. Ketiga, analisis kegagalan mesin. Keempat, pilih dan terapkan teknik condition monitoring. Kelima, kembangkan algoritma untuk membuat prediksi kegagalan. Keenam, mulai dengan pilot project. Apakah sudah cukup jelas, Mita? Iya, Elsa, cukup. Makasih ya. Makasih juga. Oke, yang kedua, saya mau jawab pertanyaan dari Sania. Mengapa perlu adanya pemeliharaan pada sebuah alat atau sistem? Jadi pemeliharaan akan menyebabkan keterandalan. Keterandalan akan menyebabkan efisien dan meningkatkan produktivitas. Tujuan pemeliharaan dan keandalan adalah mempertahankan kemampuan sistem selagi mengendalikan biaya. Sebuah sistem pemeliharaan yang baik akan menghilangkan variabilitas sistem. Gimana Sania, udah cukup puas dengan jawabannya? Ya, cukup Diva. Makasih ya. Oke, makasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.